Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ketua,
hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat maghrib kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sadonyo jamaah salat maghrib yang sudah melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mengikuti kajian malam kini ko. Tando hatinya lapang, inyo ndak pulang selesai salat. Inyo ikuti kajian. Sebab maghrib ke isya itu ndak lama. Hanya 30 menit saja. Ya kan, Bu? Manga awak pulang 30 minit. Cak awak duduk di siko mau ulang-ulang kaji. Beko ko ada nang kabatanyo boleh ya. Bagi waktu 5 minit. Tapi sabalun batanyo bagi kajian dulu. Supaya nanti kalau ada nang kabatanyo ndak paham boleh bagi waktu 5 minit saja. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan ingin ambo sampaikan kini ko nan patamo kita berangkat dari sebuah sejarah. Apa Bu? Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena kita kaitkan dengan bulan Muharram. Jadi Bapak Ibu, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi nan ke-25. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Isa. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam tu Nabi pertama. Iya. Bale buya itu nanti kena, buya Nabi Adam tak kena ya. Dah Pak. Dah ada Pak. Ya. Mujule tak kena buya, kau indah. Itu. Allah. Allahu Akbar. Jadi sabalun Nabi Muhammad Nabi ke-25 itu Nabi Isa alaihi salam. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu jauh jarak Pak. Lamu bana. Ayo lamu bana kecepat. Di masa Nabi Isa kok ya, yang jaraknya dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun lebih, belum ada kamera. Alun ada kamera. Kamera itu kalau kini kan gunanya untuk memoto, untuk merekam video. Mereka kini kan bisa direkam, bisa dipoto. Karena kamera lah ada. Sampai masa Nabi Muhammad jaraknya 500 tahun lebih tadi. Tapi kok Nabi Isa gambarnya ada. Sedangkan Nabi Muhammad tak ada. Mana dulu dari Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Isa. Dibuat lo foto Nabi Isa. Sudahlah dibuat foto Nabi Isa, hanya gantuang lah tu nandak bahasa Rawa tu. Ya kan? Artinya apa? Dari kajian sejarah saja tak masuk akal, tak logis Nabi Isa tu meninggal dunia, kemudian ada fotonya. Tu sianan disalib tu ya. Aku kaji sejarah gua. Siapa? Iyo namanya rupa Nabi Isa, dia namu Yahuda. Ya.
Nan disalib tu Barnabas. Barnabas. Dalam konsep Al-Quran Nabi Isa tak mati. Tapi kata Al-Quran, wa ma salabuhu wa ma qataluhu illa syubbihalah. Gitu kan? Nabi Isa tu ndak ada dibunuh. Ndak mati berarti kan? Nabi Isa tu tak disalib. Berarti bukan yang digantung. Illa kecuali nan digantung tu kece Al-Quran nan diserupakan dengan Nabi Isa. Itu namanya Barnabas tadi. Tu Nabi Isa ni mau ya? Nabi Isa alaihi salam apa kece Allah? Barrafa'ahullahu ilaih. Nabi Isa tu diangkat oleh Allah dan sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Beko mendekati kiamat, Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah ke muka bumi ini untuk mencari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Itu Bu. Jadi Nabi Isa turun lihat. Tapi tetap nomor urutnya nomor urut ke-24. Paham? Baik. Kita kaji Nabi Muhammad. Setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu dulu dalam sejarah tinggalnya di kota Mekah, lahirnya di kota mana? Makkah atau Madinah? Nabi Muhammad lahir di mana Pak Jai? Di Makkah? Oh Madinah. Nabi Muhammad itu sampai mendakwakan la ilaha illallah 30 tahun tu di Makkah tu. Posisinya Pak Ji 3 balik. Jadi selama 3 balik tahun tu Bu di Makkah tu Nabi Muhammad tu nanyo aja tu cie sinyo. La ilaha illallah. Cie sama. Kurang semangat mah. Ulang sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lallah nak lollah no. Lallah cocok. Nak lollah. Nah dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, lallah, Allah yo. Allah karim. Tu 30 tahun Baji. Tidak ada nan diajan dek Nabi Muhammad selain itu. Hanya la ilaha illallah saja 30 tahun. Tapi Bapak Ibu dalam sejarah selama 30 tahun tu bukan dakwah yang tidak ada tantangan, tapi tantangannya sangat berat. Tantangannya diantaranya Nabi Muhammad direncanakan untuk dibunuh. Siapa yang membunuh tu? Ternyata Bapak Ibu ndaklah orang jauh no. Nangka membunuh Nabi Muhammad tu mama surang. Siapa kayo? Mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Umar bin Khattab.
Itu merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penentang dakwah Nabi Muhammad ketika itu, Bu, bukan orang jauh, bukan orang lain, tetapi orang yang terdekatnya sendiri. Jadi ini ada pelajaran bagi kita, Pak Haji. Ada pelajaran bagi kita, Bu. Kalau awak majak orang, termasuk majak dunsana awak, termasuk majak bini awak, termasuk majak anak awak, termasuk majak minantu awak, kalau inyo menolak, itu hal yang wajar. Ya, Bu. Baku wajar lu, sedang Nabi Muhammad saja nan menolak pamannya surang. Nabi Ibrahim yang menolak siapa? Apanya surang. Siapa lagi? Nabi Lut, Nabi Nuh. Ini orang-orang dakik sih menolak awak ke Pak Haji. Biasanya nan menerima awak tu justru orang jauh dari awak. Orang dakik tu terkadang justru menjadi lawan barik awak dalam hidup. Itu maknanya kecala dalam Al-Quran, anak kalian, harta kalian akan menjadi fitnah untuk kalian sendiri. Ayo nak, anak disuruh solat tak namu solat. Ya, Bu. Suami udah awak, Bu. Udah awak ada di rumah tu. Lihat Ibu. Dia usah ada udah rumah. Dia solat tadi. Indah kan? Iya, dah udah le doh gitu. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita jadikan pelajaran bahwa dalam berdakwah itu Bapak Ibu, yang akan menolak tantangan paling baik itu adalah orang terdekat kita. Tapi kalau orang terdekat sudah kita selesaikan, maka insyaallah dakwah berikutnya akan mudah. Itu makanya dalam Al-Quran apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Cocok. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada kecala tu. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu. Diri awak dulu dijaga. Qu anfusa. Jadi awak masing-masing menjaga diri awak. Ambo menjaga diri ambo, ibu menjaga diri ibu, apa menjaga diri apa, anak awak menjaga dirinya, minantu awak menjaga dirinya. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi diri awak dulu, ya kan? Baru keluarga awak. Nih. Jadi dakwah tu tahapannya kepada keluarga dulu. Sebab mereka lah tantangan yang paling baik. Kau mohon maaf cakap saya Pak Haji. Ambo, anak ambo tu umurnya kini ko kalau kelas 4 SD tu berapa umur tu? 11 tahun. Solat subuh jam 6 tu. Ambo lah pulang dari masjid tu hanya masih lolok je baru. Kelas 6 kelas sampai SD tu. Apa ya mana menjaga ada Pak Haji? Anak mu tu tapi ada nampak dusi nang kelas 6. Ambo jagun ketika azan subuh, nampaknya langsung saya ke masjid. Jadi nampaknya lebih mudah mendidik padusi dari laki-laki, nak. Ya nak Pak? Pak Haji. Kalau menurut awak ya Bu. Lebih mudahnya patuh lah.
Itu benar tantangan awak. Awak mendakwahkan agama, awak majak orang solat, tapi nana awak pribadi itu susah benar. Semuanya jaleh sebenyo. Itu tantangan bagi awak, Bu. Sampai gini. Tapi sesekali yang boleh cuy jo Pak Ji. Sesekali yang boleh cuy jo supaya apa? Supaya ada ketegasan dari orang tua. Alam mode itu awak mendidik anak awak payah juo apole awak pabian anak awak. Nan tahu awak ko mohon maaf cakap Bapak Ibu, kebanyakan orang tua terlalu memanjakan anak. Inyo solat pergi ke masjid, anaknya sedang lalu biarlah, ibu awaknya sedang lalu lemak kecewa. Ya itu dah Bu. Sehingga awak si pergi ke masjid, anak nak pergi ke masjid. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintasi tantangan yang paling baik itu adalah keluarga dulu. Termasuk kita juga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Itu pertama, sisi sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Nabi Muhammad itu tantangnya barek di Makkah, mangko singkat cerita Nabi Muhammad punya rencana besar. Kalau di Makkah saja kecek Nabi Muhammad berbahaya mah. Rancak awak pindah lai. Singkat cerita Nabi Muhammad pindahlah ke Madinah. Itulah disebut di orang kini namanya hijrah. Apa namanya Bu? Hijrah. Bahwa disebut hijrah pindah. Pindah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Dengan para sahabat Nabi Muhammad berangkat. Ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat berangkat menuju Madinah, rombongan Nabi Muhammad tadi disebutlah dalam Al-Quran namanya muhajirin. Namanya? Tiba di Madinah, Nabi Muhammad disambut Pak. Ya namanya tamu lah kan. Disambut. Kalau tiba kini namanya diarak lah. Diarak. Misalnya wali kota tiba diarak. Pakai persembahan segala macam. Nabi Muhammad dan para sahabat dan tiba. Disambutlah oleh orang Madinah. Orang Madinah tadi nama nyambut Nabi Muhammad namanya Ansor. Jadi harus tahu Ansor itu apa arti Bu ya? Ansor itu artinya orang yang menolong. Muhajirin itu orang yang hijrah. Jadi ini ada pelajaran bagi kita Pak Ibu. Kalau awak menemukan orang yang pendatang ke kampung awak, maka awak harus jadi ansor. Awak harus menolong. Seindak-indaknya menolongnya itu adalah menolong rasa kepedulian. Ini kadang-kadang awak hendak mentang-mentang pribumi. Pendatang ku kalau mak dia awak Ada begitu Bu? Siko ada. Lai mana? Nak boleh pada itu dah. Harusnya pribumi ko mengamankan, membuat nyaman para pendatang seperti Rasulullah dan para sahabat. Disambut oleh para orang-orang Madinah. Sambutannya, Tala'al badru alaina. Dia sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Artinya Tola'al badru alaina, telah datang kepada kita
orang yang membuat cahaya untuk kita semua. Jadi Nabi Muhammad tu datang ke muka bumi ini Bapak Ibu magih cahaya kawa. Cahaya nan dimakasih itu cahaya kebenaran. Cahaya apa Pak? Kebenaran. Dulu Bu, di masa jahiliyah, orang tak tahu mana anak inyo, mana anak orang. Mana bininya, mana bini orang. Itu jahiliyah tu. Nyo tak bisa membedakan, oh iko halal, oh iko haram. Itu makanya berlaku dulu hukum namanya hukum rimba. Lebih parah dari kini lain. Contoh, kalau lahir bayi padusi, lahir apa Bu? Bayi padusi, mangko dulu berlaku hukum kuburkan hidup-hidup. Jadi kalau ada kini orang melahirkan, ya kan? Kemudian inyo kubur surang, itu namanya jahiliyah. Ada nak boleh tahu? Malah tu di Padang Selatan petang tu mah. Bayi lahir, habis tu nyo bunuh, ya kan? Habis tu nyo kubuan surang lah tahu. Itu lebih jahiliyah lah tu lah. Bagus bisa model itu ya. Ada masalah. Untuk menyembunyikan masalah tu muncullah masalah baru. Sama dengan bohong. Awak berbohong untuk menyembunyikan kebohongan, maka buatlah kebohongan berikutnya. Itu perkaranya Pak masalahnya. Tu makanya jangan bohong awak. Kalau sekali kita berbohong, maka kita akan muncul kembali untuk menutupi kebohongan. Bohong. Dan setiap kebohongan pasti akan terungkap. Boleh zaman kini kau zaman serba palsu gini kamu. Ju ijazah palsu juga gini mah. Nak kecek kawan kan dia nak bawa ijazah pang. Dihina diam. Wah, direndahkan diam. Ya kan? Dicemeh diam. Tapi diminta tunjukkan ijazah asli, aniang se. Itulah kawan awak tu. Dan sebab itu Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zaman kini ko zaman palsu mabuk. Wak jan satulah palsu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Nabi Muhammad disambut di Madinah itu seperti itu, memuliakan. Bahkan tidak hanya sambutan Pak Ibu. Waktu itu penduduk Madinah karena saking bahagianya kedatangan Nabi Muhammad, penduduk Madinah itu memberi hadiah kepada Nabi Muhammad. Apa hadiahnya? Setiap warga tu menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk diagih tanah. Oh, tiap orang tu, kau tanah. Tapi Nabi Muhammad menolak Pak Ibu. Kecil Nabi Muhammad, wahai para kaum Ansor, ambo datang ke Madinah ko bukan cari tanah. Woi, kalau awak wah kira-kira tarimulah. Iya, tarimulah kecapa. Nabi Muhammad berbeda apa? Kecil Nabi Muhammad, wahai penduduk Madinah, tanah yang kalian beri, saya tidak akan menerima. Tapi kita tunggu nanti di mana onta ini berhenti, maka tanah itulah yang saya terima. Singkat cerita, onta yang ditunggang oleh Nabi Muhammad tadi berhentilah. Nah, tanah itulah yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan tanah itu kecek Nabi Muhammad bukan untuk dibangun rumah, tetapi untuk dibangun
Itu yang namanya kini kok Masjid Nabawi. Jadi itu sejarahnya, Bu. Itu Masjid Nabawi itu peletakan batu pertama tu unta nama menunjukan ndak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya masjid dibangun. Ternyata Bapak Ibu, masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu dalam konsepnya untuk mempermudah mengumpulkan masyarakat Madinah, untuk mempermudah supaya masyarakat berkumpul di masjid bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi juga bisa memecahkan permasalahan yang lain. Itu mangkonyo orang awak kini pakai prinsip itu. Di awak merantau, koklah sukses awak bangunlah masjid. Di buya, ambo nak taluk membangun masjid surang dah buya. Kalau indak taluk awak bangun masjid surang pak, seindak-indaknya awak satu untuk membangun masjid tu. Nde buya, jangan ka satu pitih ndak ada buya. Kalaupun tak satu awak membangun masjid itu, seindak-indaknya ketika awak dirantau Bapak Ibu, satu awak meramaikan masjid. Kini orang awak banyak sudahlah dirantau solat indak pulau. Tak banyak itu Pak. Jadi tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf cakap Pak Haji, hari ini di Jakarta ada salah seorang orang Minang. Carilah beko di Google, di YouTube. Inyolah sukses. Anaknya bangun dak masjid dah bu. Ambo nak menyebut nama dah. Pangka nama J. Lain ada si korang J. John. Carilah kau di YouTube ada tu. Orang Minang nan sukses kaya raya di Jakarta nan nyobangun gereja. Itulah do. Jadi jangan mengecek awak adai pasal di syarat pasal di kitab Allah cari lah tu koyo. Kamanga awak lai. Bo. Lain jangan tu. Awak salamu ko orang Minang pasti Islam. Nyatonya hari kini ko orang Minang membangun gereja. Kemarin didatangi oleh Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery Sulaiman tahu kan? Yang mantan penyanyi itu mah. Jadi ditemui oleh Ustaz Dery, banyak dialog. Ustaz Dery itu orang Minang juga, orang Payakumbuh. Dery Sulaiman, yang Dery juang. Iya. Allah karim. Iya Pak J. Iya. Allah. Ditemui oleh Ustaz Dery, diskusi. Mudah-mudahan terbukalah hatinya untuk kembali sesuai dengan adai basandi sarak basandi kitabullah. Jadi kini Bapak Ibu memang sudah banyak orang Minang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara supaya istiqomah, kita ikuti kajian, tambah ilmu kita, ramaikan masjid kita. Insyaallah kita akan istiqomah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi kalau tak taluk membangun masjid, saya hendak-hendaknya ikut serta membangun masjid, merenovasi masjid. Tak taluk merenovasi masjid, saya hendak-hendaknya awak satu meramaikan masjid. Tapi kalau hendaknya satu meramaikan masjid, mati salah. Itu ya cara lain. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu sejarah Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Singkat cerita, kok cerita sejarah balik.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah di Madinah, Nabi Muhammad ingin kembali ke Makkah. Nah, terjadilah kembalinya Nabi Muhammad ke Makkah itu pada tanggal 10 Muharram. Itu namanya 10 Muharram itu disebut juga namanya Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Kesuksesan Nabi Muhammad kembali ke kota Makkah untuk berdakwah di kota Makkah. Itu namanya Fathu Makkah. Itu makanya 10 Muharram itu Bapak Ibu petang kita dianjurkan berpuasa. Ya nak? Bukan hanya Nabi Muhammad yang Fathu Makkah, tapi ibu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan kawan-kawan, selamat dari kejaran di tengah lautan itu pada tanggal 10 Muharram. Ada seorang nabi yang ditelan oleh ikan namanya ikan Nun. Sampai dalam Al-Quran disebut nama ikan tu Nun. Bu. Wal qalami wa ma yasturun. Jadi ada ikan yang sangat besar, lebih besar dari ikan paus, lebih besar dari ikan hiu. Semuanya melebihi kebesarannya, yakni ikan Nun namanya. Ikan Nun itulah yang memakan seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi Yunus. Dimakan Nabi Yunus, Pak. Dimasukkan dalam parui. Lama di dalam parui itu berbulan-bulan. Ternyata Nabi Yunus tetap hidup. Dikeluarkan kembali oleh ikan Nun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Siapa yang bakar? Raja siapa? Raja yang sangat benci kepada Nabi Ibrahim itu Raja Namrud. Raja Namrud. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah memecahkan semua berhala di malam hari. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan cik nang gadang. Singkat cerita, kiranya ada orang yang mengintip Nabi Ibrahim sedang memecahkan berhala tadi. Dilaporkanlah ke Raja Namrud. Singkat cerita, dipanggillah Nabi Ibrahim untuk menghadapi persidangan karena kesalahannya menghancurkan berhala-berhala di Makkah. Singkat cerita, di meja persidangan apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Kata Nabi Ibrahim, kata siapa? Jangan asal tuduh aja. Gitu. Kata Ibrahim, iya itu kata anggota saya. Kata Namrud. Coba tanya, benar enggak? Mana buktinya? Kira enggak ada bukti dah. Kecek Ibrahim kepada, ya Namrud, untuk lebih meyakinkan bagaimana ketuhanan kita, ketuhanan engkau kepada berhala, itu ada berhala yang besar yang tidak hancur. Wah, silakan tanya kepadanya siapa yang menghancurkan berhala itu. Tambah berang Namrud, yang kurang ajar Ibrahim. Jadi patung gak ditanya loh. Itulah pikiran engkau ya Namrud. Engkau pun lebih kurang ajar lah ya. Kecek Nabi Ibrahim. Lah jalenyo ndak bisa mangaju engkau sembah ya Namrud. Itu kata Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan diselamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi kesuksesan para nabi, diselamatkan para nabi pada umumnya pada tanggal 10 Muharram. Tu makanya kata Rasulullah, siyamu yaumi Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram tukaffirus sanah al-madiyah, akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu.
Nah, ibu-ibu, papa, 6 batang puasa tanggal 10 berarti dosanya lah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lai puasa ibu tang. Alhamdulillah. Pak le besar pak. Galambe jawab ibu. Nan lai jual, nan indak jual. Tapi masih ada waktu pak, setahun lai. Setahun. Kalau tahun kini ndak puasa, tahun besok ya pak ya. Yo, kok lain masih hidup. Yang penting niat dulu pak. Kalau niat apa lah do kini, ya Allah tahun besok insyaallah 10 Maret ambo ka puasa. Kok nyampang ajal awak ndak sampai, niat tadi sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nian pak yo. Bu, nian. Nian dari kini nan ndak puasa patang. Tapi apa ibu, ternyata 6 puasa pada tanggal 10 Muharram itu dalam sejarah bukan hanya orang Islam. Tetapi juga orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Itu makanya Rasulullah mengatakan, khalifu bainal yahud. Wahai umat Islam, bedakan kalian dengan orang Yahudi yang berpuasa. Baca roh membedaannya, siyamu puasalah kalian fi yaumi tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Berarti 9 puasa, 10 puasa, wa ba'daha kata Rasulullah, dan setelah tanggal 10 berarti 11. Jadi kalau bulan Muharram Bapak Ibu dianjurkan puasa tanggal 9, tanggal 10 dan 11 Muharram. Itu untuk membedakan antara kita dengan orang Yahudi. Itu sejarahnya Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah di bulan Muharram ini kita hijrah untuk menjadi lebih baik. Kalau Nabi Muhammad hijrah tempat tadi kita ceritakan, tapi kalau tiba di umat Nabi Muhammad bukan lagi hijrah tempat. Apa hijrahnya? Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Kalau umat Nabi Muhammad yang hijrah, al-muhajiru pindah manahallahu anhu dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan sholat dilarang atau tidak? Dilarang. Pindah menjadi melaksanakan sholat. Ya bu ya. Manggunjing dilarang atau tidak? Dilarang. Kalau dilarang menggunjing, hijrah untuk tidak manggunjing. Busu ati, leto busu ati. Apa kaya? Busu ati itu dilarang tak? Dilarang. Kalau dilarang berarti hijrah. Kemana hijrahnya? Sucikan hati. Jangan ada lagi iri. Ya bu. Bu. Jangan ada lagi dengki. Jangan ada lagi dendam. Ada nama si dendam siko. Ayo. Ibu kalau masih ada alun basapon sampai kini, berarti ibu belum hijrah walaupun ibu sudah sholat. Bu, alai jale. Lah setahun alun basapon le pak. Papa do. Ala pulang. Ala pulang nanda basapon. Pokoknya kalau ada bu, kita belum juga bersapaan, belum juga meminta maaf dan memberi maaf, berarti kita belum masuk ke kategori hijrah. Jadi hijrah itu adalah sikap yang tak baik tadi, kita buang jauh-jauh, kemudian kita masukkan sikap-sikap yang baik. Pendendam lawannya pemaaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu Isya sudah masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa kita amalkan.
Di bulan Muharram ini, di akhir Muharram ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Untuk sempurnanya dan berkahnya kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.